Debat ketiga Pilpres 7 Januari 2024 lalu berbuntut panjang. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu karena pernyataan-pernyataannya dalam debat. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu oleh pendekar hukum pemilu bersih karena menyinggung soal pemilikan lahan 340.000 hektar dan anggaran ratusan triliun untuk pembelian alutsista bekas. Badan Pengawas Pemilu menyatakan akan mengkaji laporan tersebut. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Menanggapi laporan terhadap dirinya, Anies Baswedan menyebut data dalam debat seharusnya dibantah juga saat debat. Anies juga menyebut data yang dia sampaikan soal penguasaan lahan oleh Prabowo sebelumnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo. Itu semua dibahas di debat ya, seharusnya hal yang dibahas di debat ya direspon juga di perdebatan. Tapi biarlah nanti Bawaslu yang akan menilai apakah laporan itu layak untuk diteruskan atau tidak. Saya menggunakan data yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi dan data itu ada rujukannya. Jadi kalau memang dianggap bermasalah ya kita lihat rujukannya gimana gitu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala membela Capres Anies Baswedan yang dilaporkan ke polisi dan Bawaslu terkait data soal lahan ke Capres Prabowo dalam debat Capres akhir pekan lalu. JK menilai bagus jika Anies dilaporkan. Menurutnya ketika diperiksa, Anies bisa meminta kesaksian dari Presiden Jokowi sebagai orang yang pertama kali menanyakan hal itu ke Prabowo di debat Pilpres 2019 lalu. Itu kedua Prabowo. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies tentu diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Baru rame negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Ya. Gitu ya. Selain Anies Baswedan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo Subianto saat debat ketiga. Organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu, Awaslu, menilai Ganjar mendesak dan memaksa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membuka data yang dianggap rahasia negara ke publik. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak, dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Sementara Ganjar Pranowo mengaku heran karena ada pihak yang melaporkan debat pemilu. Namun dia mengatakan siap untuk menjelaskan jika diminta klarifikasi. Diadukan? Ya nggak apa-apa. Apanya mau diadukan ya? Coba untuk diadukan. Apakah capaian program Bapak mendapatkan hasil yang baik? Loh, saya belum tahu hasilnya. Pak Ganjar jangan tanya gitu, nanti saya adukan gitu ya. Ya mungkin lagi musim adu-mengadu nggak apa-apa. Tak jelasin semua. Bukan hanya Anies dan Ganjar, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga terancam diproses pelanggaran pemilu. Badan Pengawas Pemilu menilai penghinaan bisa dijerat pasal 28 Undang-Undang Pemilu jika ada laporan. Ketua Bawaslu Rahmat Baja menyebut dari Panwas Lapangan belum ada laporan. Nanti kita lihat dulu konteksnya apa dan menyasar siapa. Sebelumnya dalam kampanye di Pekanbaru Riau, Prabowo menyampaikan keberatannya soal pertanyaan calon lain dalam debat Pilpres. Yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Gitu. Dia pinter atau goblok sih? Enggak, ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara.
tanah rakyat, tanah bangsa, daripada dikuasai orang asing. Lebih baik Prabowo yang mengelola. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menilai tidak ada unsur penghinaan dalam pernyataan Prabowo Subianto. Jadi Bawaslu sama sekali belum melakukan penilaian apapun terkait dengan pernyataan Pak Prabowo. Jadi itu. Yang kedua, bahwa secara faktual apa yang dinyatakan Prabowo itu sama sekali tidak ada unsur yang mengandung hinaan yang terkait atau yang menurut Undang-Undang Pemilu pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017. Setiap pasangan calon diharapkan menjadikan debat Pilpres ajang pendidikan publik sekaligus menawarkan program dan visi misinya. Debat Pilpres keempat akan digelar Minggu 21 Januari 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, mengapa debat ketiga berujung aksi pelaporan dari berbagai pihak? Kita akan bahas bersama Saan Mustafa dari tim pemenangan Anies Mohaimin. Ada juga wakil dari Ketua TKN Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Tama S. Langkun. Selamat malam Pak Saan, Pak Juri, Pak Tama, ada juga dari Komisioner KPU 2017-2022, Pak Ilham Saputra. Pak Ilham, selamat malam. Selamat malam semuanya, teman-teman, Bapak, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Saan dulu ya. Pak Saan, bagaimana menanggapi laporan terhadap Anies? Iya, kalau debat resmi ya yang dihadiri KPU, diadakan KPU, ada Bawaslu gitu. Semua hadir dan terbuka. Terus ada capres yang ikut debat nggak bisa menjawab, nggak bisa mengklarifikasi karena tidak punya kemampuan untuk menjawab, itu dilaporkan ke Bawaslu. Istilah Pak Jokowi dulu 2019, ngapain diadakan debat kan gitu kan. Jadi debat itu ya memang forum untuk mengklarifikasi, untuk apa. Jadi kalau misalnya ditanya, dianggap datanya salah, ya jawab salah, berikan data yang benar kan gitu kan. Yang benarnya ini. Nah itu satu hal lah. Jadi menurut saya dalam debat itu ya wajar, apalagi kita menggunakan data, tinggal gampang aja. Kalau datanya salah, ya data yang benar yang mana, keluarkan kan gitu loh. Jadi ini satu hal lah menurut saya. Jadi penting juga semua peserta debat itu untuk menghargai forum resmi, dan forum resmi itu jangan dibawa keluar, dan jangan juga sebentar apa yang ada dalam forum resmi kalau ada masalah dilaporkan ke Bawaslu dan sebagainya. Jadi ini satu hal lah. Yang kedua juga ya tadi ya misalnya di luar debat masih diungkit dan sebagainya. Itu kan data lama. Data sejak 2019 ketika debat capres pemilu 2019 ketika Pak Jokowi debat dengan Pak Prabowo, kan yang menyampaikan, yang menanya juga Pak Jokowi. Baik. Nah sekarang kalau misalnya di Riau dia katakan bahwa yang menyampaikan data itu pintar atau goblok, berarti kan sama juga dengan menuding yang memberikan referensi data yang lama itu. Ya. Kan? Itu hal-hal yang menurut saya logika yang ya kita sama-sama harus pahami. Gitu. Ini forum debat. Baik, ini saya lempar ke Pak Juri. Gimana merespon tadi Pak Saan bilang kalau forum resmi nggak perlu dibawa keluar, juga soal lahan yang juga tadi bukan cuma Pak Saan, Pak JK juga bilang katanya yang pertama kali ngomong itu Pak Jokowi. Jadi harusnya kalau Anies dilaporkan soal itu Pak Jokowi juga ikut diperiksa. Gimana tuh Pak Juri jawabnya? Makasih Mbak. Jadi dari kami ya tim kampanye nasional Prabowo Gibran itu terutama pada forum kali ini tidak ingin masuk ke substansi apa yang menjadi diskusi pada kali ini, misalnya mengenai materi yang dilaporkan atau justru pelaporan itu sendiri, karena kami sendiri di TKN tidak berkepentingan atau tidak memiliki intensi apa-apa untuk memperpanjang atau melanjutkan debat di luar arena debat yang tadi Kang Saan sampaikan. Jadi sebetulnya kami juga tidak punya pretensi untuk mengadukan apa-apa. Jadi kami nggak ngerti apa yang menjadi motif dari teman-teman yang mengadukan pasangan 1 dan 3 terkait dengan urusan debat. Nah, yang kedua, kami juga ingin atau apa yang terjadi dalam debat itu, baik menyangkut
data yang dianggap tidak benar, toh pada akhirnya masyarakat sudah menilai dan banyak sekali data berseliweran untuk membantah apa yang ada di dalam perdebatan itu, dan kemudian masyarakat membaca, memahami, dan kemudian menyimpulkan siapa sebenarnya yang tidak benar di dalam menyampaikan data, atau mungkin juga siapa yang di dalam forum debat itu menggunakan arena itu untuk menyerang orang. Jadi kami sebetulnya di TKN juga serahkan saja kepada masyarakat, sudah ada penilaian, dan kami beruntung juga di 02 merasa bahwa apa yang terjadi dalam proses debat itu kami baik-baik saja di 02. Saya ke Bang Tama. Bang Tama, gimana merespon laporan terhadap Ganjar yang soal memaksa buka data rahasia ke publik? Ya, Mbak Livia, yang pertama tentu itu kurang tepat ya. Kemudian ketika ada perdebatan yang kemudian itu adalah ujinya saling tanya jawab antara paslon, kemudian dilaporkan ke Bawaslu, dan saya rasa itu nggak tepat. Itu yang pertama. Selanjutnya, saya juga melihat bahwa ketika ada laporan-laporan memang itu harus kita letakkan sebagai hak. Orang boleh aja lapor, silakan lapor, tapi tentu saja peringatannya, ketegasannya, penilaiannya, dan semuanya itu ada pada Bawaslu maupun nanti KPU. Jadi saya rasa itu menjadi domain yang berbeda, dan tentu saja kita berharap Bawaslu atau KPU, khususnya Bawaslu maksud saya, itu bisa lebih fokus untuk menangani yang betul-betul real dari pelanggaran pemilu. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Yang ketiga ini yang paling penting, Mbak. Ketika kita bicara soal data, informasi, mana data yang dirahasiakan, mana yang tidak, itu undang-undang sudah mengaturnya. Ada Undang-Undang 14 tahun 2008, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang pada intinya semua informasi Indonesia ini adalah informasi publik, kecuali yang dirahasiakan atau yang dikecualikan. Nah, sekarang kalau dikecualikan, kita buka regulasinya. Kita nggak usah bicara undang-undangnya kepanjangan, kita bicara peraturan yang dulu deh, gitu ya. Di peraturan Menteri Pertahanan itu disebutkan, Mbak, nomor 2 tahun 2015, itu ada 9 informasi yang kemudian harus tersedia dan diumumkan secara berkala oleh Kemhan. Apa aja? Ada bicara soal profil, ringkasan program, ringkasan kinerja, ringkasan laporan keuangan, layanan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Undang-undang, regulasi, bahkan Kemhan sendiri itu sudah mengatur mana yang rahasia, mana yang tidak. Dan kalau bicara soal laporan keuangan saja, itu bagian informasi yang harus disediakan secara berkala oleh Kemhan. Jadi saya rasa soal informasi rahasia, ini kita harus hati-hati bahwa kemudian kita memang harus sama-sama menjaga kerahasiaan negara kita, terutama soal pertahanan, ini penting sekali buat negara kita. Tapi jangan sampai kemudian dalil rahasia itu kemudian digunakan secara serampangan, apalagi untuk mendesak seseorang, justru mendesak salah satu paslon, begitu ya, sebagai orang yang kemudian melanggar pemilu, melanggar prosedur. Ini yang menurut saya kurang tepat. Demikian, Mbak Livia. Ini saya lempar ke Pak Ilham, bagaimana melihat, saya bilangnya fenomena boleh ya, ini karena sesuatu yang kemudian unik terjadi di pemilu ketika semua tim sesnya masing-masing satu sama lain saling lapor begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Ya sebetulnya itu hak dari tim ses masing-masing ya, bahkan juga capres ini kan juga warga negara yang kemudian bisa melaporkan. Tetapi dalam konteks sebuah debat, dalam konteks lebih besar soal demokrasi, tentu kurang tepat sebetulnya terkait dengan debat dilaporkan. Kemudian dikatakan bahwa ada dugaan pelanggaran pemilu. Nah, padahal sebetulnya dalam acara debat tersebut di situ juga ada Bawaslu. Bawaslu bisa melakukan tidak hanya berdasarkan laporan, tapi dia juga bisa melakukan semacam temuan apakah kemudian dalam debat itu ditemukan adanya pelanggaran pemilu. Dan juga yang dilakukan oleh Bawaslu adalah mengacu kepada peraturan KPU sebetulnya dari Undang-Undang 2017. Apakah dalam peraturan KPU tersebut apa yang disampaikan oleh pelapor terkait dengan soal debat isu debat kemarin itu masuk kategori pelanggaran, dan itu bisa dilakukan inisiatif oleh Bawaslu melakukan penyelidikan atau penyidikan atau apapun namanya terhadap temuan-temuan tadi. Tetapi Bawaslu tuh hanya menerima laporan dari tim bukan tim 02, tadi Bang Juri udah mengatakan bahwa itu bukan tim 02 tapi mungkin simpatisan 02 yang melaporkan itu. Simpatisan, satu sisi memang sekali lagi itu hak, tapi satu sisi lagi kemudian bahwa harus melihat tadi dalam konteks debat, dan apakah seperti kata Mas Tama tadi, apakah itu masuk kategori informasi yang dirahasiakan? Tentu tidak. Dan kemudian juga yang paling penting adalah apakah dalam peraturan KPU yang disampaikan oleh
Capres 1 dan Capres 3 itu merupakan pelanggaran pemilu atau Oke. tidak. Nah, jadi tinggal Bawaslu-nya menindaklanjuti laporan tersebut. Kita masih punya 2 debat lagi ke depan. Apa rekomendasi Anda terhadap para tim ses yang sekarang sedang bergabung bersama kami malam ini? Pak Ilham? Ya, saya kira sekali lagi bahwa acuannya adalah Undang-Undang Nomor 7 2017 dan peraturan KPU. Briefing, masukan-masukan dari tim ses kepada KPU ini juga menjadi bahkan menjadi acuan oleh KPU untuk kemudian seperti kemarin ada singkatan-singkatan yang kemudian menjadi persoalan. Nah, itu kan masukkan dalam peraturan KPU kan begitu, dimasukkan bahwa tidak bisa dilakukan. Nah, saya kira dalam pertemuan debat-debat berikutnya hal seperti ini juga harus dibahas kembali. Apakah kemudian kemarin itu masuk kategori pembocoran rahasia negara atau kemudian ada rahasia informasi yang tidak boleh disampaikan dan sebagainya. Ini tentu perlu diluruskan kembali oleh KPU dan juga melibatkan semua tim ses dan juga penyelenggara dalam hal ini Bawaslu. Oke, untuk Pak Saan, jadi bagaimana kemudian menyikapi 2 debat yang akan datang untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, laporan-laporan yang kemudian tentu diharapkan sebetulnya tidak perlu terjadi begitu? Ya, pertama tentu ini kembali kepada penyelenggara debat ya, KPU. Dan tentu di situ ada Bawaslu. Bagaimana yang namanya KPU dan Bawaslu, karena ini adalah pelum resmi, maka harus memberikan semacam sebuah kenyamanan dan juga kepastian terkait dengan soal posisi para peserta debat. Jadi itu penting bagi penyelenggara debat ya dan Bawaslu-nya, memberikan kenyamanan dan kepastian sehingga si peserta debat itu bisa menyampaikan berbagai argumentasi, gagasan, dan pertanyaan-pertanyaan tanpa ada rasa kekhawatiran nanti dilaporkan dan sebagainya. Nah, yang kedua tentu juga penyelenggara dalam ini juga Bawaslu itu juga untuk lebih hati-hati lagi dalam merespon berbagai laporan terutama yang terkait dengan soal debat. Karena ini semakin KPU Bawaslu banyak memproses laporan-laporan yang terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di debat yang seharusnya selesai di forum debat, itu nanti akan mengurangi proses kualitas dari proses pemilu ini tadi. Yang tadi saya katakan oleh Pak Ilham bahwa debat menjadi sarana demokrasi agar pemilu kita itu penuh dengan gagasan, penuh dengan ide-ide dan juga sekaligus melihat dari kesiapan para peserta Pilpres, calon presiden dan wakil presiden. Tapi kalau sekali lagi itu nanti walaupun bukan TKN yang bukan tim resmi yang mengadukan, tapi juga ada di luar-luar itu yang itu adalah bagian dari simpatisan, hendaknya juga tim resmi itu juga bisa mengendalikan para simpatisannya ketika mau melaporkan ya harus bisa dicegah kan gitu. Jadi ada upaya-upaya pencegahan juga. Jadi sekali lagi biar kualitas debat kita itu benar-benar membuat pemilu kita berkualitas yang nanti juga demokrasi kita akan semakin baik. Kalau Pak Juri bagaimana Pak Juri? Ya, secara teknis pelaksanaan debat dievaluasi di setiap pelaksanaannya, Mbak. Jadi misalnya hari ini KPU mengundang 3 perwakilan pasangan calon untuk mengevaluasi secara teknis seperti apa. Apakah ada masalah-masalah penyelenggaraannya, apakah ada masalah kegaduhan, apakah ada komplain secara teknis, bagaimana layout dari tempat debat dan sebagainya. Semuanya dievaluasi dan dicari format terbaiknya supaya seperti Kang Saan tadi sampaikan, debat itu betul-betul memperlihatkan panggung yang nyaman, panggung yang baik untuk setiap capres-cawapres menyampaikan visi dan gagasan serta programnya. Secara substansi tentu kita serahkan kepada para panelis untuk menyusun pertanyaan dan format yang dibuat oleh KPU. Tetapi pada prinsipnya adalah saya juga percaya bahwa setiap capres atau cawapres akan menyiapkan diri sebaik-baiknya. Masyarakat juga ingin mendapatkan informasi, ingin mendapatkan tampilan dari capres, cawapres yang didukung untuk melihat mereka itu secara prima tampil dalam debat itu. Dan tentu bagi kami, Pak Prabowo, Mas Gibran dengan debat itu bukan hanya ingin menyampaikan
visi misi, tapi juga ingin mengajak Baik. supaya pemilu ini kita lalui dengan tidak harus dengan ketegangan-ketegangan. Mas Tama bagaimana Mas Tama? Karena masih ada 2 debat lagi ke depan untuk mengantisipasi laporan-laporan yang mungkin saja terus terjadi. Ya, Mbak Livia, terkait dengan hal tersebut ada beberapa hal ya Mbak. Yang pertama tentu saja kita berharap yang namanya evaluasi, perbaikan itu terus dilakukan. Karena tentu saja kita berharap ada ruang perdebatan yang tentu saja itu baik buat masyarakat, pemilih juga tahu siapa yang kemudian dia pilih. Nah yang kedua, kita juga berharap bahwa KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu yang kemudian juga melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan, itu kemudian tidak terjebak untuk mengurusi atau serius terkait dengan laporan-laporan yang memang tidak berdasar atau tidak berdalil. Yang kemudian yang ketiga, ini yang nomor 3 ini selalu paling penting Mbak, tentu saja kita juga berharap masing-masing paslon itu menyelesaikan perdebatannya di ruang perdebatan yang kemudian tidak dibawa keluar. Ya. Karena kita juga tahu, masyarakat juga tahu, antara menghina, mencemarkan nama baik, tentu saja beda dengan yang namanya mengevaluasi, menyampaikan rekam jejak, dan lain sebagainya. Jadi kita berharap debat selanjutnya tetap bisa berjalan dengan baik dan tidak kemudian memberangus atau membungkam hak-hak dari paslon untuk berdebat sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Demikian Mbak Livia. Baik, terima kasih Pak Saan Mustafa, Pak Juri Ardiantoro, Bang Tama Langkun, juga Pak Ilham Saputra. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.